Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan masih tentang jalan-jalan infak dari wasiat ke-42 yang diberi judul oleh penulisnya Turuqul Infak, jalan-jalan infak. Dan kita masih melanjutkan tentang infak-infak yang bukan zakat. Jadi infak yang bukan zakat. Jadi sekali lagi, kalau ditinjau dari hukum taklifnya, infak itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib sendiri ada yang zakat dan ada selain zakat. Nah, kita masih dalam infak yang wajib yang bukan zakat. Infak yang wajib yang bukan zakat. Kalau zakat jelas, yakni ketika orang memiliki harta, yakni harta yang wajib dizakati, kalau sudah sampai nisab dan sebagian harta ada syarat haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan agama. Tapi yang kita sebutkan di sini adalah tentang jalan-jalannya. Infak yang wajib yang bukan zakat, sebagaimana kita sebutkan yang telah lalu, ini ada 5, yaitu orang menafkahi dirinya sendiri untuk keperluan pokoknya, kemudian nafkah orang tua untuk anaknya, kemudian nafkah anak untuk orang tuanya, kemudian nafkah suami untuk istrinya. Itu 4 hal yang sudah kita sampaikan pada 2 kesempatan yang lalu dengan agak terperinci. Nah, yang kelima adalah nafkah yang lain. Nafkah yang lain ini ada wajib juga. Bahkan nafkah yang kelima yang lain ini bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk hidup begitu. Selain manusia yang berupa hewan dan tumbuhan. Nah, yang kelima adalah nafkah-nafkah yang lain, yaitu nafkah untuk hewan dan nafkah untuk tumbuhan. Hewan terbagi menjadi 3 macam. Yakni kaitannya ini dalam masalah apakah hewan itu harus dipelihara, diberi makan, minum ataupun tidak. Ada 3 macam. Yang pertama adalah bahaim makulah, hewan yang dia halal dimakan. Kemudian yang kedua, bahaim muhtaramah ghairu makulah, hewan yang dia itu memiliki hak, yakni yang dia boleh dipelihara tapi tidak halal untuk dimakan. Dan yang ketiga adalah bahaim ghairu muhtaramah, hewan yang tidak ada nilainya. Jadi ada hewan yang halal dimakan dan tentu ini ada nilainya. Kemudian hewan yang ada nilainya tapi tidak boleh dimakan. Dan yang ketiga hewan yang tidak ada nilainya. Masing-masing ada ketentuannya. Yang pertama adalah hewan yang boleh dimakan, seperti ternak ataupun unggas.
Jadi kalau seseorang itu memiliki hewan yang boleh dimakan, maka orang itu diberi pilihan, yakni pemilik hewan ini diberi pilihan. Mungkin yang pertama, dia memberi makan, minum, ya, dan menjaga hewan tersebut supaya hidup normal. Itu yang pertama. Dia memberi makan atau minum, ya, atau penjagaan supaya hewannya hidup normal. Atau yang kedua, dia diberi pilihan yang kedua, yaitu dia boleh menyembelihnya untuk dia makan. Atau yang ketiga, dia diberi pilihan, boleh dia menjualnya. Dan yang keempat, boleh dia memberikan kepada orang lain. Jadi ini orang yang punya hewan harus memperhatikan, yakni hewannya kalau itu hewan halal dimakan, seperti hewan ternak atau unggas, maka dia harus memilih dari 4 pilihan ini. Dia memberi makan, minum, kemudian merawatnya supaya hewannya hidup normal. Yang kedua, dia boleh menyembelihnya untuk dia makan. Yang ketiga, dia boleh menjualnya. Yang keempat, atau dia memberikan kepada orang lain. Kalau dia tidak mau memilih salah satunya, maka dia dipaksa untuk, ya, memilih, dipaksa untuk memberi makan. Kalau tidak mau, dia dipaksa untuk menjual. Kalau tidak juga, maka si hakim, begitu, si orang yang berkuasa, dia boleh menjualnya secara paksa, ya. Karena hewan ini harus diberikan haknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hewan yang ada nilainya tapi dia tidak boleh dimakan. Contoh seperti anjing buruan, yakni anjing untuk berburu. Contoh seperti kucing, atau burung yang bisa untuk berburu. Burung, kalau misalnya ada orang punya burung bisa untuk berburu. Atau lebah, atau ulat sutra. Ini hewan-hewan yang ada nilainya, meskipun tidak boleh dimakan. Maka kewajiban bagi orang yang memiliki hewan tersebut, dia diwajibkan untuk merawatnya. Dia diwajibkan pula untuk memberikan nafkah padanya berupa makannya atau minumnya. Kalau tidak, maka dia harus menjualnya atau yang seperti menjualnya. Menjualnya itu maksudnya karena di antara hewan-hewan ini ada yang boleh dijual, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dijual. Kalau kucing boleh dijual, ya. Tapi kalau anjing buruan, sebagian ulama mengatakan boleh dijual, sebagian lagi mengatakan boleh tapi bukan jual beli istilahnya, hanya diberikan dengan ganti. Kalau tidak juga, maka dia harus memberikan kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya, supaya menjaga hewan-hewan tersebut dari kepunahan, ya, dari kematian. Nah, jadi sampai sebegitunya agama kita, agama Islam yang mulia, memberikan hak kepada hewan sekalipun. Nah, hewan yang ketiga adalah hewan yang tidak ada nilainya. Hewan yang tidak ada nilainya, kalau orang itu ketemu sama hewan yang tidak ada nilainya, seperti anjing hitam, seperti hewan-hewan yang dia berbahaya, maka tidak ada kewajiban sama sekali, ya, tidak ada kewajiban sama sekali. Bahkan tidak boleh pula memeliharanya. Nah, di antara dalil dari hal yang telah kita sebutkan di atas, yakni untuk memberikan makan, merawat, minum, ya, hewan yang ada nilainya tentunya, atau hewan yang boleh dimakan. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah, beliau bersabda,
dakhalat imra'atunin naro fi hirratin. Ada seorang perempuan yang dia itu masuk neraka karena kucing. Seorang perempuan masuk neraka karena kucing. Nabi menjelaskan robatotha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khosasil ardi. Perempuan tadi mengikat kucing tersebut. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya. Kalau dilepaskan, kucing bisa makan dari apa-apa yang ada di tanah, di bumi, ya. Nah, perempuan tadi mengikatnya, tidak memberi makan dan tidak melepasnya sampai mati, ya, sampai hewan tersebut, sampai kucing tersebut mati. Nah, adapun hewan-hewan yang berbahaya yang boleh dibunuh, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasik yuktalna fil khilli wal haram. Ada 5 hewan fasik. 5 hewan fasik, yakni yang suka mengganggu, menimbulkan gangguan. Boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Tanah haram itu maksudnya adalah sebagian wilayah Mekah, Madinah, ya, ada yang tanah haram. Al-hayatu, ular. Wal ghurab al-abqa, ya. Dan juga burung gagak yang belang. Kemudian wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul akur, anjing hitam. Wal khudya, dan burung khudya. Itu nafkah terhadap hewan. Kemudian nafkah lain juga adalah nafkah untuk tumbuhan. Nafkah untuk tumbuhan atau pepohonan. Yang dimaksud nafkah untuk tumbuhan atau pepohonan adalah mengairinya, yakni mengairi dan merawatnya. Jadi orang yang punya tanaman, punya tumbuhan, dia diwajibkan untuk mengairi dan merawatnya. Tentu yang dimaksud di sini adalah tumbuhan atau tanaman yang nanti akan menghasilkan buah, ya. Menghasilkan buah. Kalau pemiliknya itu, ya, tidak ingin mencabutnya, boleh misalnya orang mencabut tanaman kalau misalnya tempatnya mau dibangun di sana bangunan. Tapi kalau tidak, maka dia diharuskan untuk merawat, mengairinya, supaya tidak menyia-nyiakan harta, ya, supaya tidak menyia-nyiakan harta. Karena kalau ada tanaman yang mau berbuah, ya, tumbuhan yang mau berbuah menghasilkan buah yang bermanfaat, tapi kok ditelantarkan oleh pemiliknya, maka berarti dia termasuk menyia-nyiakan harta, ya, menyia-nyiakan harta. Nah, ini nafkah-nafkah yang tidak zakat, ya, yang wajib tapi yang bukan zakat, telah kita sampaikan pada 3 kesempatan. Bagi yang ingin lebih jelas bisa melihat kembali pada 2 kesempatan yang lalu, yaitu nafkah orang kepada dirinya sendiri, nafkah untuk anaknya dengan syarat dan ketentuan yang kita sampaikan, nafkah anak untuk orang tuanya, nafkah suami kepada istrinya pada kesempatan yang kedua, yakni maksud saya adalah pada pertemuan yang kedua, khusus bahas masalah nafkah suami kepada istrinya, dan di sana dirinci apa saja syaratnya dan juga tentang keadaan si suami. Kemudian yang kelimanya adalah nafkah yang lain. Nafkah yang lain untuk hewan dan juga untuk tanaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya
dengan pembahasan kita hadis ini, hadis yang disebutkan oleh penulis. Kaitannya adalah bahwa di sini nanti akan disebutkan tentang masalah zakat. Dan zakat sebagaimana tadi kita sebutkan, ada harta-harta yang wajib dizakati kalau sudah sampai nisab, dan sebagian harta disyaratkan haul. Nah, perlu diketahui bahwa ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Ada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. 5 golongan tidak boleh menerima zakat. Nah, jadi jangan sampai seseorang menunaikan zakat tapi salah sasaran. Kalau salah sasaran apa akibatnya? Kalau salah sasaran, dia boleh meminta lagi zakat yang diberikan, atau dia harus mengganti. Dia boleh meminta lagi zakat yang telah diberikan, kemudian dialokasikan kepada yang benar sasarannya. Tapi kalau nggak mungkin untuk meminta lagi, maka kewajiban dia mengganti. Karena zakat adalah hak orang yang menerima. Kalau tidak diberikan kepada orang yang berhak, maka berarti dia berbuat dolim. Atau kalau dia tidak memberikan, dimakan untuk sendiri, atau diberikan kepada orang lain tapi hakikatnya juga diberikan untuk dirinya sendiri, maka ini berarti dia belum menunaikan zakat. Nah, kembali kepada 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama tentunya adalah orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat. Karena zakat adalah untuk orang Islam, ya. Sebagaimana dalam hadis, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Mereka maksudnya di sini adalah mereka kaum muslimin, ya. Bukan selain orang Islam. Yang pertama orang kafir tidak boleh menerima zakat. Yang kedua adalah orang kaya. Orang kaya tidak boleh menerima zakat. Orang kaya, karena tadi dalam hadis dikembalikan kepada orang fakir. Orang kaya tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh menerima zakat juga adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat. Karena budak itu tidak memiliki harta. Dia bahkan adalah milik tuannya. Hartanya, apalagi dia nggak memiliki harta. Budak tidak boleh dikasih zakat. Yang keempat tidak boleh diberi zakat adalah keluarga Nabi, keluarga Nabi Alu Muhammad, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kalau orang itu dia keturunan Bani Hashim atau Bani Muthalib, atau istilahnya adalah Alu Muhammad, ya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Keturunannya sampai sekarang, sampai nanti tidak boleh menerima zakat. Dan yang kelima yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang nafkahnya ditanggung, ya, orang yang nafkahnya ditanggung oleh pemberi zakat. Orang yang nafkahnya ditanggung oleh pemberi zakat, ya. Jadi kalau ada orang dia itu wajib zakat, zakatnya tidak boleh diberikan kepada 1 orang kafir, 2 orang kaya, 3 budak, 4 Alu Muhammad, keluarga Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang kelima, tidak boleh zakatnya itu diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Sehingga kemarin-kemarin sampai tadi kita sebutkan nafkah-nafkah yang bukan zakat yang wajib. Nah, dari yang telah kita bahas dari awal, maka zakat tidak boleh diberikan kepada anaknya sendiri yang wajib dia nafkahi, atau orang tuanya yang wajib dia nafkahi, atau untuk dirinya sendiri ya tidak boleh, atau kepada istrinya yang wajib dia nafkahi, tidak boleh. Nah, sehingga ini supaya orang itu memahami mana antara yang boleh diberi zakat dan yang tidak boleh diberi zakat. Nah, sekarang kita baca hadisnya, yaitu tadi 5 golongan yang tidak boleh orang menerima zakat. An Anas bin Malikin
radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Ata rajulun min Tamimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki dari Tamim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, orang ini yang bertanya ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dumalin kasirin. Wahai Rasulullah, aku ini memiliki harta yang banyak. Wadu ahlin wa malin wa hadiratin. Aku ini punya keluarga, punya harta dan punya perniagaan yang masih berlangsung. Hadiroh di sini masih adalah perniagaan yang dia masih dijalankan. Fa akhbirni kaifa asna'u wa kaifa unfiku. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku bagaimana aku itu berbuat terhadap hartaku tersebut dan bagaimana aku menginfakkannya, ya. Bagaimana aku berbuat terhadap hartaku tersebut dan bagaimana aku menginfakkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tukhriju zakata min malika. Tukhriju zakata min malika. Kamu mengeluarkan zakat dari hartamu. Fa innaha tuhratun tuthiruka. Maka sesungguhnya zakat itu adalah pembersih yang membersihkanmu. Zakat itu adalah pembersih yang membersihkanmu. Wa tasilu aqribaaka, dan kamu menyambung dan kamu sambung kerabat-kerabatmu. Kamu sambung kerabat-kerabatmu. Wa ta'rifu haqqal miskini, dan kamu mengetahui hak orang miskin. Wal jari wasaili, dan tetangga dan orang yang meminta. Rawahu Ahmadu wa rijaluhu rijalus sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya adalah para perawi yang sahih. Nah, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atau dalam hadis ini bisa diambil faedah nafkah yang wajib dan juga nafkah yang sunnah, ya. Nafkah yang wajib dan juga nafkah yang sunnah. Rasulullah memerintahkan orang ini untuk mengeluarkan zakat dengan mengatakan, Tukhriju zakata min malika. Kamu mengeluarkan zakat dari hartamu. Mengeluarkan zakat dari hartamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu adalah hak harta, ya. Zakat adalah hak harta. Sehingga ulama menyebutkan zakat ini tetap wajib meskipun yang memiliki harta itu anak kecil misalnya, atau yang memiliki harta itu adalah orang yang sedang gila misalnya. Ketika tiba waktunya bayar zakat dia gila misalnya, maka tetap wajib zakat. Anak kecil juga begitu. Misalnya anak yatim mendapat warisan yang banyak, kemudian hartanya itu ternyata wajib zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Karena zakat adalah hak harta. Hak harta. Di dalam hadis tadi kita sebutkan zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, ya. Tidak disyaratkan yang kaya ini balik berakal, ya. Syaratkan Islam, kemudian hartanya itu sudah wajib zakat, diambil. Dan Nabi mengatakan, fa innaha tuhratun tuthiruka. Sesungguhnya zakat adalah pembersih yang membersihkanmu. Sebagaimana dalam ayat, ya,
At-Taubah 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Ya. Zakat membersihkan dan mensucikan mereka, ya. Atau bisa juga menjadikan harta mereka berkah. Kemudian itu tadi yang zakat. Watasilu akriba'aka, dan kamu sambung kerabat-kerabatmu. Yakni dengan harta itu kamu menyambung kerabat-kerabatmu. Nah, pertanyaan, bolehkah zakat diberikan kepada kerabat-kerabat? Misalnya paman, misalnya saudara, misalnya keponakan. Jawabannya boleh, ya, karena tadi kita sebutkan ada 5 yang tidak boleh menerima zakat. Yang nomor 5 adalah orang yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi. Nah, adapun paman, ponakan, termasuk saudara juga tidak wajib dinafkahi, maka boleh diberi zakat, ya, boleh diberi dari harta zakat. Atau bisa juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan. Ini bisa juga bermakna hadis ini memberikan anjuran untuk memberikan infak meskipun bukan wajib kepada kerabat. Yang sunnah, kamu menyambung kerabat-kerabatmu, bisa jadi bukan zakat. Selain zakat juga boleh. Zakat boleh, selain zakat juga bisa. Seperti misalnya memberikan hadiah. Mungkin ada peristiwa yang menggembirakan, diberikan hadiah. Atau boleh juga wasiat, selain zakat, wasiat. Atau sedekah yang bukan zakat, ini sedekah sunnah. Wa ta'rifu haqqal miskin, dan kamu mengetahui hak orang-orang miskin. Hak orang-orang miskin. Orang miskin termasuk yang diwajibkan untuk diberi zakat. Nah, selain zakat, maka orang miskin ini kalau dia dalam keadaan darurat, orang kaya juga wajib untuk memberikan infaknya yang sunnah meskipun bukan zakat. Kalau dalam keadaan darurat untuk hidupnya yang sangat penting, kalau tidak nanti tidak tertolong gitu. Kemudian wal jari, dan tetangga. Nah, tetangga, ya, ini maksudnya adalah wa ta'rifu haqqal jari, dan kamu mengetahui hak tetangga. Hak tetangga tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Kemudian tetangga ini terbagi, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang dia itu kerabat, ada yang bukan kerabat. Yang lebih banyak, ya, hubungannya, maka lebih besar haknya. Itu tetangga yang muslim dan kerabat kita. Muslim dan kerabat kita. Atau tetangga muslim dan kerabat kita itu lebih diutamakan. Kemudian ada tetangga yang muslim tapi bukan kerabat. Ada tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir. Nah, tetangga haknya besar terhadap tetangganya, ya. Dan insyaallah sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang masalah berbuat baik kepada tetangga. Kemudian berikutnya adalah wasail, dan orang yang meminta. Orang yang meminta, orang yang datang meminta, ya. Secara asal kita itu diwajibkan untuk berhusnudzon kepada orang. yakni kalau ada orang yang meminta, ya kita anggap dia itu butuh, begitu. Kalau tidak ketahuan dia itu sebenarnya
hanya ingin menumpuk-numpuk harta. Kalau ini tidak boleh. Jadi secara asal kalau ada orang meminta ya kita anggap dia itu butuh. Kecuali tentu di sana ada aturan-aturan juga yang tidak boleh diberi. Sebagaimana yang diatur oleh ketetapan pemerintah, meminta-minta di jalan raya tidak boleh diberi. Tapi secara asal kalau orang datang meminta, ya, maka kita anggap dia itu butuh. Ya. Wallahu ta'ala alam itu tentang jalan-jalan infak, ya, jalan-jalan infak itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang jalan-jalan infak. Wasiat yang ke-42, yakni infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang wajib ada yang zakat dan ada yang selain zakat. Kemudian yang sunnah untuk keutamaannya sudah kita sampaikan dahulu pada wasiat yang awal-awal, ya. Wasiat yang ke-6 ada itu fadlu sodakoh, ya, keutamaan sodakoh. Bisa dilihat bagi yang ingin murojaah, ya. Intinya harta bagi orang muslim, orang mukmin itu adalah baik, yakni sebaik-baik harta adalah harta yang halal, yang baik pada hamba yang baik, pada hamba yang muslim. Dia mendapatkannya dengan jalan yang baik dan digunakan untuk kebaikan, ya. Jadi karena harta ya seperti alat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang digunakan untuk kebaikan, ada yang digunakan untuk keburukan. Nah, sebaik-baik harta itu adalah harta yang baik, yakni yang thayyib, yang halal, yang dimiliki oleh orang mukmin, karena dia akan menggunakan untuk kebaikan yang barokah dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kita akhiri, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.